adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Nani pada hari ini. Kak Nani senang berjumpa dengan adik-adik pada hari ini. Nah, adik-adik mau dengar cerita kan? Ya, kakak punya cerita. Coba adik dengarkan baik-baik ya ceritanya. Ada di sebuah desa, tinggallah seorang ibu dengan mempunyai seorang anak laki-laki. Ibu ini sederhana, dia seorang petani. Bahkan dengan rajin, dia mencangkul, dia menanam, dan akhirnya. Apa adik-adik? Adik mau dengar cerita selanjutnya? Yuk kita mau dengarkan cerita selanjutnya dengan adik-adik duduk diam. Dan kita mau mendengarkan cerita ini selanjutnya. 3, 2, 1. Warnanya emas, gold lagi. Wih, banyak beliannya lagi. Wah, seneng banget. Halo Kak Novi. Apa? Halo. Lagi ngapain? Ini dapat jam nih. Wah, serius? Selamat dong. Iya, dapat jam dari oleh-oleh dari Amerika. Oh, bagus tuh kayaknya. Bagus nih. Tahu nggak harganya? Mahal. Berapa tuh harganya? Bisa buat beli 2 rumah. Serius? Serius. Wah, kalau gitu lihat dong. Nggak boleh. Kok kamu gitu? Kau Masa belum lihat tentu aja bisa nggak beli. boleh? Kau belum tentu bisa beli. Iya, masa lihat aja nggak boleh? Enggak. Ah, kamu Jangan gitu, mimpi, jangan mimpi. Seperti punduk merindukan bulan. Duh, capek. Ibu, Kenapa, Riyad? aku sedih sekali, Bu. Hari ini, Bu, aku sedih banget, Bu. Tadi aku ketemu sama temanku, Bu. Lalu dia ngejek aku, Bu. Dia menghina aku, Bu. Karena dia bilang aku nggak sepadan dengan dia, Bu. Kan aku jadi sedih, Bu. Gak apa-apa, Riyad. Biarpun kamu dihina sama temanmu, gak apa-apa. Coba kamu lihat petani-petani di sana. Mereka sedang menanam benih jagung. Mereka menimbun tanah dan memberi benih jagung itu. Iya, Bu. Itu tidak enak, Riyad. Itu sulit sekali buat petani. Tapi mereka mau melakukannya. Kamu juga sama seperti itu. Anggap saja kamu sebagai benih jagung itu. Kamu dihina, kamu diejek sama teman-temanmu. Itu tidak enak, Riyad. Tetapi kamu harus bisa membuktikan bahwa kamu anak yang tidak pernah menyerah. Jadikan hinaan itu sebagai pupuk supaya kamu semakin rajin belajar, semakin rajin berdoa. Tuhan pasti akan menolongmu. Supaya kamu bisa membuktikan kepada teman-temanmu itu. Supaya kalau kamu itu bisa, Riyad. Baik, Bu. Aku akan ikuti nasihat Ibu. Dan semoga apa yang aku kerjakan nantinya akan berbuah hasil yang baik dan Tuhan menyertai, Bu. Iya, jangan sedih. Tuhan pasti menolongmu. Buktikan sama teman-temanmu bahwa kamu bisa. Baik, Bu. Makasih banyak, Bu. Nah, adik-adik sudah dengarkan ceritanya? Ibu tadi memberikan semangat kepada anaknya, Riyad. Yang tadinya dia dihina, dia dicaci maki oleh temannya, tapi dia mendapatkan kesejukan karena ibunya memberikan semangat, memberikan gairah untuk dia bisa menggapai cita-cita itu. Dia memberikan suatu contoh bahwa kalau kita berusaha, kalau kita bekerja, kalau kita juga disertai dengan Tuhan hadir dalam hidupnya, cita-cita adik-adik akan tercapai. Begitu juga dengan Riyad. Dia menuruti kata-kata ibunya dan dia belajar dengan tekun mencapai cita-citanya. Akhirnya apa adik-adik?
dia mendapatkan beasiswa. Wow, luar biasa. Karena dia tidak punya rasa dengki terhadap temannya yang mencaci maki dia. Dengan kerendahan hati, Riyad memohon kepada Tuhan untuk dia bisa menerima keadaannya. Ibunya dengan sukacita, dengan gembira, mendoakan dan mendorong Riyad supaya Riyad belajar dengan baik. Akhirnya Riyad menjadi anak yang baik, Riyad menjadi anak yang bisa mencapai cita-citanya, dan Riyad berhasil mencapai cita-citanya menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa dan gerejanya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah dengarkan cerita dari seorang ibu. Ya, bagaimana dia memberikan semangat untuk anaknya Riyad. Nah, oleh sebab itu adik-adik, kakak juga rindu pagi ini ingin juga menyenangkan hati Tuhan dengan kita beribadah, dengan kita memuji nama Tuhan. Oleh sebab itu, ayo adik-adik, kita mau siapkan hati kita, mau siapkan pikiran kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Adik-adik, kakak mau tanya ini, ada mama papa di belakang atau di ruang tamu atau lagi ada sibuk-sibuk di dapur, mama? Ayo undang mama dan papa untuk kita bersama-sama duduk manis mau beribadah. Mari mama papa silakan mendampingi anak-anaknya untuk kita beribadah. Nah, adik, pagi ini ayo kita mau memuji nama Tuhan. Siapkan hati kita untuk kita beribadah. Kita akan nyanyikan satu pujian. Kita akan tinggikan dia dengan kita mengangkat tangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh-sungguh kita akan nyanyikan lagu ini. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 Adik-adik, mari kita berdiri bersama-sama
siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Allah yang luar biasa, Allah yang istimewa ada pada hari ini. Mari adik-adik, agungkan Tuhan, tinggikan Tuhan dengan suatu pujian yang sungguh-sungguh. Kita akan nyanyikan lagu ini dengan kata-kata, aku cinta Tuhan Yesus. Aku cinta Tuhan Yesus, saya cinta Tuhan Yesus, saya cinta Tuhan Yesus, saya cinta Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya, amen, amen. Haleluya. Haleluya. Haleluya, saya cinta Yesus, saya cinta Tuhan Yesus, amin. Saya cinta Tuhan Yesus, saya cinta Tuhan Yesus, saya cinta Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Angkat tangan adik-adik, sembah Tuhan. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Katakan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Adik-adik, tadi kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah meninggikan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik boleh duduk manis, boleh tidak boleh main-main, tapi kita konsentrasikan hati dan pikiran kita untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Adik kita nyanyikan satu pujian, mari masuk, siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya
berdoa. Undang Tuhan Yesus masuk dalam hati adik-adik untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Siapkan hati adik-adik, siapkan pikiran adik-adik, siapkan hati adik-adik. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Sekali lagi kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa kan? Wah, senang bertemu dengan adik-adik lagi. Nah adik-adik, pada minggu hari ini Kak Ira mau bercerita tentang Yesus mengasihi anak-anak. Nah adik-adik, benar nggak sih Yesus itu mengasihi anak-anak? Nah, mau buktinya? Nah, adik-adik, yuk kita baca dalam Matius pasal 19 ayat 13 sampai 15. Ya. Sudah dibuka Alkitabnya atau pakai HP juga boleh, ya. Judulnya Yesus memberkati anak-anak. Matius 19 ayat 13 sampai 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Nah, adik-adik, dari kisah Alkitab ini adik-adik, Tuhan Yesus begitu mengasihi anak-anak. Siapa itu anak-anak? Adik-adik, saudara kita, semua. Ya, Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang. Ya, sebenarnya enggak cuma anak-anak, tetapi Yesus itu juga mengasihi orang tua kita, saudara-saudara kita, mengasihi orang-orang. Ya, Tuhan Yesus tidak memandang bahwa orang itu hidupnya sederhana, miskin, atau orang itu hidupnya kaya. Tuhan Yesus tidak melihat itu. Tuhan Yesus punya hati untuk mengasihi siapa saja. Ya, dicontohkan di sini bahwa Yesus memberkati anak-anak. Biarpun saat itu Tuhan Yesus sedang dikerumuni banyak orang, dikerumuni anak-anak juga. Saat itu murid-muridnya merasa terganggu. Anak kecil, jangan dekat-dekat. Nanti mengganggu saja. Tetapi Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tuhan Yesus malah menyuruh anak-anak kecil itu datang mendekat. Supaya apa adik-adik? Tuhan Yesus
bisa memberkati anak-anak itu. Ya. Tuhan Yesus tidak memandang anak-anak itu kulitnya hitam, kulitnya putih, anak itu pendek, anak itu tinggi, anak itu kurus, anak itu gendut. Tuhan Yesus tidak memandang itu. Tuhan Yesus mengasihi anak-anak, mengasihi semua orang. Ya. Bahkan di sini dikatakan bahwa Yesus menjadikan anak-anak sebagai teladan untuk masuk kerajaan surga. Kenapa seperti itu? Ya. Karena apa adik-adik? Sifat anak-anak itu masih polos. Sifat anak-anak itu tulus. Kalau dia mengasihi orang, dia itu tulus adik-adik. Mau mengasihi dengan penuh kasih, ya. Kita harus mencontoh seperti anak kecil, di mana dia kalau seperti melihat nih, seandainya mamahnya pulang kerja, papahnya pulang kerja, mama asik, mama sudah pulang, hore, papa sudah pulang kerja. Nah, Tuhan Yesus memberikan contoh bahwa anak kecil itu hidupnya polos, hidupnya tulus. Dia mengasihi orang lain itu dengan tulus, ya. Bagaimana dengan kita, adik-adik? Apakah kita sudah mengasihi orang tua kita, sudah mengasihi saudara kita, sudah mengasihi teman kita dengan tulus? Ya, kita harus selalu belajar, adik-adik, untuk kita mengasihi siapapun dengan tulus. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk selalu punya kasih. Tuhan Yesus saja mengasihi kita. Masa kita nggak mau mengasihi orang lain? Tuhan Yesus itu sudah memberikan buat kita kesehatan, memberikan buat kita kepandaian, memberikan buat kita keluarga. Nah, itu salah satu bukti bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, sangat mengasihi adik-adik, sangat mengasihi semua orang. Tuhan Yesus tidak pilih-pilih adik-adik, tetapi Tuhan Yesus mau kita juga belajar mengasihi siapa saja dengan tulus. Nah, itulah adik-adik firman kita pada hari ini. Yesus saja mau mengasihi kita, mengasihi adik-adik, mengasihi papa, mama, saudara kita, teman kita, siapa saja. Jadi kita juga harus mencontoh seperti Tuhan Yesus. Kita harus selalu punya kasih. Gitu ya adik-adik. Jangan lupa untuk tugas minggu ini bisa dikerjakan ya. Nanti kemudian dikirim komentar masing-masing. Gitu ya adik-adik. Jangan lupa kita harus selalu mengasihi orang lain dengan tulus. Nah adik-adik, itulah firman kita pada hari ini. Tuhan Yesus mau mengasihi kita semua. Kita juga harus belajar untuk mengasihi Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus begitu baik buat kita. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita luar biasa. Apa yang kita doakan, apa yang kita ucapkan, kadang-kadang Tuhan itu memberikan apa yang kita doakan itu menjadi kenyataan. Ya, kita harus selalu berterima kasih sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja mengasihi kita. Maka kita juga harus belajar untuk selalu mengasihi Tuhan Yesus, dekat dengan Tuhan Yesus. Ya adik-adik, kita mau pujikan lagu Saya Mau Cinta Tuhan Yesus. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Buka hati adik-adik untuk selalu terima Tuhan Yesus dalam kehidupan adik-adik. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta
Tuhan Yesus, saya cinta. Tuhan Yesus, saya cinta. Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Katakan, saya cinta Tuhan Yesus. 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 Haleluya. 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 Katakan haleluya. 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 Mari adik-adik, kita ingat betapa besar kasih Allah itu kepada kita. Kita sudah diberikan keluarga, kita sudah diberikan saudara, kakak, adik, teman, siapapun itu. Tuhan sangat mengasihi kita semua. Dia tidak memandang bahwa kita itu miskin atau kaya, berkulit putih atau berkulit hitam, berbadan kurus atau gemuk. Tuhan tidak memandang itu. Dia sudah memilih kita untuk menjadi anak-anak-Nya. Kita sudah diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, kita diberikan kepandaian. Itu semua karena kasih Tuhan kepada kita. Adik-adik, maukah kita belajar untuk selalu mengasihi Tuhan Yesus juga dalam kehidupan kita? Apakah kita juga mau supaya kita itu selalu dekat dengan Tuhan Yesus? Mari adik-adik, kita buka hati kita buka pikiran kita untuk selalu mencari Tuhan, untuk selalu mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Biarpun adik-adik masih kecil, biarpun adik-adik sudah bertambah besar, Tuhan tetap mengasihi kita semua. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Engkau sungguh Allah kami yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang selalu peduli akan kehidupan kami. Engkau selalu memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu tinggal di dalam kehidupan kami. Engkau Allah kami yang begitu baik dan luar biasa Bapa. Pada saat ini kami mau mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Karena Engkau terlebih dulu mengasihi kami Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak-Mu Tuhan, yang selalu setia, selalu taat akan perintah-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Mari adik-adik kita mau doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.